Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Hospar dari Institut Setiami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan. Taman Nasional Teluk Cendrawasih adalah taman nasional perairan laut terluas di Indonesia yang terdiri dari daratan dan pesisir pantai 0,9%, daratan pulau-pulau 3,8%, terumbu karang 5,5%, dan perairan lautan 89,8%. Merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang, pantai, mangrove, dan hutan tropika dataran pulau di Papua. Taman nasional ini didirikan pada tahun 2002 dengan luas 1.453.500 hektar yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara geografis, Taman Nasional ini terletak pada 134 derajat 6 menit sampai 135 derajat 10 menit bujur timur dan 1 derajat 43 menit sampai 3 derajat 22 menit lintang selatan. Sedangkan secara administratif terletak di kawasan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, serta Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Area Taman Nasional ini berbatasan dengan Desa Manci, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, dan perairan laut Kabupaten Yapen Waropen. Pada bagian selatan, berbatasan dengan daratan Pulau Induk Papua. Pada sisi timur, berbatasan dengan Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Yapen Waropen. Adapun di bagian barat berbatasan langsung dengan Pulau Induk Papua. Kondisi topografi TNTC umumnya berbukit, bergunung-gunung, dan di beberapa bagian landai, curam, dan terjal. Berdasarkan klasifikasi Smith dan Ferguson, kondisi iklim di TNTC masuk ke dalam golongan tipe A dengan iklim Q yang sama dengan 12,47% curah hujan rata-rata 1.500 mm per tahun. Temperatur udaranya berada pada kisaran 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Sementara itu kelembapan udaranya berkisar antara 75% sampai 90%. Terdapat banyak sungai di area Taman Nasional ini. Salah satunya adalah Sungai Wosimi yang berada di Teluk Wandamen. Sungai yang bermuara di Taman Nasional ini terdiri dari sungai besar maupun kecil, dengan total perkiraan sekitar 82 anak sungai. Taman Nasional Teluk Cendrawasih aktif dalam upaya konservasi dan pembangunan ekowisata yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dapat memastikan bahwa keindahan alam dan keanekaragaman hayati Taman Nasional ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan pengembangan 3 pintu masuk destinasi wisata melalui Resort Sowa di distrik Kuatisore, Resort Yendo di Yopanggar atau Aisandami di distrik Irun, serta Resort Gunung Botak di distrik Momi Waren, maka harapan akan terbangunnya potensi pariwisata alam di kawasan Taman Nasional ini dapat terwujud. Keanekaragaman hayati, potensi karang Taman Nasional Teluk Cendrawasih tercatat 150 jenis dari 15 family dan tersebar di tepian 18 pulau besar dan kecil. Persentasi penutupan karang hidup bervariasi antara 30%, 40% sampai 65%, bervariasi antara 30,40% sampai 65,64%.
umumnya. Ekosistem ekosistem terumbu karang terbagi menjadi 2 zona, yaitu zona rataan terumbu dan zona lereng terumbu. Jenis-jenis karang yang dapat dilihat antara lain koloni barang biru, karang hitam, famili Favidae, dan Pectinidae, serta berbagai jenis karang lunak. Terkenal kaya akan jenis ikan yang tercatat kurang lebih 209 jenis ikan penghuni kawasan ini, diantaranya butterfly fish, angelfish, damselfish, parrotfish, rabbitfish, dan anemone fish. Jenis moluska antara lain keong kouris, keong strombidae, keong kerucut, triton trompet, dan kima raksasa. Terdapat 4 jenis penyu yang sering mendarat di Taman Nasional ini, yaitu penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu belimbing. Duyung, paus biru, ketam kelapa, lumba-lumba, dan hiu juga sering terlihat di perairan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Potensi wisata yang ada di sana yaitu terdapat goa alam yang merupakan peninggalan zaman purba, sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam di Pulau Minoswar. Goa dalam ini dengan kedalaman 100 feet di Tanjung Mangguar. Sejumlah peninggalan dari abad 18 masih bisa dijumpai pada beberapa tempat seperti di Bendesi, Wisior, dan Yomben. Umat Kristiani banyak yang berkunjung ke gereja di desa Yende, yaitu Pulau Run, hanya untuk melihat kitab suci terbitan tahun 1898. Untuk destinasi wisata, ada beberapa pulau, yaitu terdapat Pulau Nuswar. Di sana terdapat banyak kegiatan, bisa menyelam ke permukaan, wisata bahari, dan pengamatan satwa. Kemudian ada Pulau Rumberpon, yaitu bisa mengamati satwa, burung-burung, penangkaran rusa, wisata bahari, menyelam ke permukaan, kemudian bisa melihat kerangka pesawat tempur Jepang yang jatuh di laut. Lalu ada Pulau Yup dan perairan Wondes, yaitu bisa mengamati ikan paus dan ikan lumba-lumba. Kemudian ada Pulau Mioswar, itu terdapat sumber air panas, air terjun, kemudian bisa beraktivitas menyelam dan melihat satwa dan wisata budaya yang terdapat di sana. Lalu yang terakhir ada Pulau Run, di sana bisa mengamati burung-burung, menyelam, menikmati air terjun, terdapat wisata budaya dan gereja tua juga. Wisata budaya dan kearifan lokal yang ada di sana, yaitu memperlihatkan bagaimana masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama, memanfaatkan sagu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan budaya dan kearifan lokalnya. Mulai dari membelah batang pohon sagu, memangkur, memerasnya menjadi sari, kemudian dikeringkan menjadi tepung. Di Papua itu, tepung sagu diolah oleh masyarakat. Hasilnya kerjasama antara kaum pria dan wanita. Tepung sagu dapat dibuat sagu bakar yang disajikan dengan teh manis atau papeda yang dimainkan dengan ikan kuah kuning. Sagu di Papua bukan hanya sekedar bahan makanan, tetapi justru sudah menjadi budaya. Fasilitas yang terdapat di Taman Nasional Teluk Cendrawasih, yaitu di sana ada sentra penelitian dan penyelaman, ada tempat ibadah, ada pusat informasi dan pengelolaan, kemudian toilet umum, pos penjagaan, area parkir, serta ada area camping dan tempat piknik. Di Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini fasilitasnya terbatas karena lingkungannya terpencil dan alami dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya, karena dia itu fokusnya lebih pada pelestarian alam dan pengalaman alam liar. Untuk akses transportasinya kita ada 3,
dimulai dari jalur udara, yaitu bisa ditempuh oleh pengunjung yang berasal dari luar Papua. Diawali dengan penerbangan dari kota asal menuju ke Biak. Setelah itu, melanjutkan perjalanan dengan maskapai penerbangan menuju Nabire atau Manokwari. Untuk jalur laut, transportasi udara terdapat cara lain yaitu melalui perairan. Kita dapat menaiki kapal dari kota asal menuju Nabire atau Manokwar, kemudian diteruskan dengan menaiki longboat selama 6 jam menuju Pulau Rumberpon yang termasuk Taman Nasional Teluk Cendrawasih juga. Selama 6 jam yaitu kemudian menaiki kapal Perintis Pelni menuju Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Akan tetapi jadwal kapal ini hanya sekali dalam 1 bulan. Untuk jalur darat, masyarakat Papua atau wisatawan yang sebelumnya singgah di tempat lainnya di Papua, jalur ini hanya tersedia dari Manokwari, kemudian dilanjutkan perjalanan selama 3 jam menuju Ransinki. Sesampainya di tempat ini, kita harus menaiki boot selama 2,5 untuk masuk ke kawasan Taman Nasional tersebut. Penghargaan yang didapat untuk Taman Nasional Teluk Cendrawasih yaitu pada 19 Oktober 2021, kantor bidang wilayah 2 Wasior telah mendapatkan trofi penghargaan Proklim tahun 2021 secara virtual. Salah satu kampung yang mendapat penghargaan tersebut adalah Kampung Aisandami yang merupakan desa binaan Teluk Cendrawasih. Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan dengan tahapan Proklim mencakup persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan aksi adaptasi mitigasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.